Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem Makarim sudah diperiksa sekitar 10 jam. Makarim tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Hingga kini Nadiem belum juga selesai diperiksa. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di sana. Selamat malam, Dilami. Ya, Dilami, apakah saat ini Nadiem Makarim sudah ada tanda-tanda selesai diperiksa? Mendengar jelas suara Anda, namun yang bisa saya kabarkan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Nadiem Makarim ini sudah diperiksa kurang lebih berkisar 12 jam dan pemeriksaan masih terus berlangsung. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, yang mana untuk pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan perdana di mana Nadiem sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dari pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Dan jadi juga pemirsa, kita lihat bersama ya bahwa awak media sedang bersiap untuk menyambut begitu ya. Ini kemungkinan memang ada dari tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim yang keluar. Oh, ini terkait dengan Sritek. Ini terkait dengan Sritek. Jadi juga pemirsa, kita saksikan bersama ya. Pak, maju aja, Pak. Maju, Pak. Maju. Pak, maju, Pak. Ayo, maju dulu, maju. Maju lagi, yuk saya ikutin, ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Pak. Ya, selamat malam semuanya. Ya, hari ini saya kembali melengkapi, menghadiri penyidikan dari Kejagung. Jadi ya sepertinya kalian lebih menunggu yang ini ya, yang satunya ya, daripada saya. Berapa pertanyaan semuanya kan pemeriksaan yang keempat ya Pak? Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan ya. Terkait apa Pak, mungkin masih soal masih tetap tentang operasional perusahaan dan ini ya bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi dirut gitu ya. Berarti sudah mulai masuk ke tahap Bapak yang menjabat berarti ya? Iya, betul ya. Mungkin tadi ada sempat dikonfrontir dengan Bapak Iwan Setiawan, mungkin Pak ada sempat diarahkan ke sana nggak sih? Nggak ada. Semuanya masih sebatas normatif dan masih penyelidikan semuanya. Ya. Ada penjadwalan lagi nggak Pak pemeriksaannya? Untuk sementara tadi informasi bahwa dokumen-dokumen yang kekurangan untuk dikirim saja. Jadi belum ada untuk jadwal untuk saya kembali lagi di sini. Yang kurang itu apa Pak, mungkin yang sudah diserahkan dan yang masih kurang itu apa? Ya masih banyak kekurangannya, list yang mereka minta. Jadi nanti akan kami lengkapi dan segera kami kirimkan. Bapak, setelah Pak Iwan Setiawan sendiri menjadi tersangka, apakah Bapak sudah pernah bertemu atau seperti belum karena memang peraturannya ya masih belum dimungkinkan, ya nggak apa-apa lah. Ya. Apa? Ya.
Tapi sejauh ini dari penyidik apa sih Pak yang digali soal tadi pencairan kredit itu kan ada sejumlah bank nih, ada BRI, BNI, itu bagaimana tuh yang digali dari Bapak? Ya mereka menanyakan mengenai proses pencairan itu seperti apa. Jadi hanya melihat dari apa itu bagaimana proses itu terjadi pada waktu itu 2019 2020 ya 2020 2021 ya. Pak, kan sempat dinyatakan sama Kejaksaan Agung salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Iwan Setiawan itu menggunakan uang kredit ini untuk kebutuhan pribadi. Apakah memang itu untuk kebutuhan pribadi? Setahu saya sebagai adik tidak, tetapi nanti coba dari hasil penyidikannya seperti apa. Ya. Bapak, selain Bapak, ada anggota keluarga lain yang sudah diperiksa di kasus ini? Belum, sementara masih saya saja, begitu. Pak, tapi Ya. kalau dari kredit yang 4 bank itu emang buat operasional anak usaha juga ya Pak? Untuk operasional semuanya Pak, untuk operasional Sritex lah. Ya. Ya. Jadi waktu itu kan posisi Bapak sebagai wakil direktur tuh, berarti memastikan bahwa pencairan kredit itu untuk pengusahaan Sritex gitu Pak? Iya, iya. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada dibelanjakan untuk aset-aset pribadi dari Pak Iwan Setiawan gitu. Setahu saya tidak ada. Ya. Dan kita sudah sampaikan juga di dalam pemeriksaan. Kalau yang disebut kejaksaan itu kan pencairan itu terjadi waktu Sritex dalam kondisi seharusnya dinilai tidak bisa membayar kredit gitu. Salah satu kesalahan prosedur yang dilakukan, tapi tetap bank-bank itu mencairkan kredit. Sebenarnya itu bank yang menawarkan lebih dulu atau bagaimana sih? Mungkin timelinenya harus dilihat ya. Itu sebelum kita melakukan PKPU begitu ya. Oke. Begitu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sampai malam. Masih nunggu lagi ya? Iya nih Pak. Semangat ya. Oke Pak. Jadi Pak. Ada Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan tadi dicecar 20 pertanyaan ya. Gede, kalau saya boleh kembali kilas balik ya terkait dengan tadi kasus untuk Nadiem Makarim, ternyata tadi bukan Nadiem Makarim. Tadi terkait dengan Sritex, dan kami masih menunggu terkait dengan pemeriksaan mantan Mendikbudristek yang tadi sampai di Kejagung kiranya pukul 9 pagi dan hingga kini memang masih dalam dilakukan pemeriksaan ya. Tadi pendapat dari Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan bahwa terkait dengan mantan Mendikbudristek ini diperiksa sebagai saksi, ditanyai mengenai fungsi dan juga wewenangnya saat ia menjabat menjadi Mendikbudristek, terutama terkait dengan pengadaan Chromebook 2020 ini. Karena untuk pengadaan ini gede, mencapai 9,9 triliun rupiah. Inilah yang memang harus dianalisis kembali begitu ya. Karena dari pihak Kejagung juga sudah mengkonfirmasi kepada 28 saksi, di mana 3 diantaranya adalah staf sus dari, ada 2 staf sus maksud kami dari Nadiem Makarim dan juga 1 lagi yakni staf ahli. Namun untuk JT, 1 staf sus dari Nadiem Makarim sudah 3 kali mangkir dan sampai saat ini belum bisa dipanggil ke Kejagung karena masih berada di luar negeri. Dari pihak Kejagung sendiri nantinya akan melakukan pendekatan persuasif terkait dengan JT ini untuk dijadikan sebagai saksi, digali lagi keterangannya, nantinya akan lengkap begitu. Dan untuk saat ini Kejagung juga belum mengungkapkan tersangka karena masih dalam pendalaman kasus. Kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih Dilami atas informasi Anda, dan kami akan terus menanti informasi terbaru dari Kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan Nadiem Makarim yang sudah berlangsung lebih dari 12 jam ini. Selamat bertugas kembali Nadiem. Mas kami Dilami.